Sari Utami, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ayu Wulandari. Materi yang pertama, isu-isu dan etis dalam konseling anak-anak dan remaja. A. Hak anak-anak. Secara hukum, jelas bahwa anak-anak memiliki hak yang lebih sedikit daripada orang dewasa. Anak-anak tidak memilih dokter mereka sendiri, tidak memiliki rumah sendiri atau membawa pulang cek gaji sendiri. Akan tetapi, anak-anak memiliki hak-hak sipil dan berbagai macam hak hukum lainnya yang dirancang untuk melindungi mereka. Anak-anak dilindungi oleh hukum Amerika Serikat dan negara bagian dan secara umum dipandang memiliki hak-hak sipil tersebut. B. Hukum dan konselor anak dan remaja bekerja di dalam sistem hukum. Hukum yang terkait dengan apa yang membentuk penganiayaan terhadap anak, isu-isu seperti usia dewasa, pemerkosaan di bawah umur, dan akses anak di bawah umur kepada layanan kesehatan reproduktif juga berbeda-beda di antara setiap negara bagian. United States Department of Health and Human Services, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, menawarkan panduan tentang undang-undang ini dan bagaimana menerapkannya di lokasi dengan sumber daya daring mereka sendiri. Online Resource for State Child Welfare, Law and Police Welfare Information Gateway 2013A. C. Undang-Undang Privasi Federal, HIPAA, dan VERPA. Undang-undang federal yang terkait dengan perlindungan privasi klien adalah pertimbangan penting dalam konseling anak-anak dan remaja. Misalnya, Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA, Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan 1997, melindungi privasi setiap rekam medis kesehatan pasien termasuk anak-anak. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat. Family Educational Rights and Privacy Act, VERPA, Undang-Undang Hak Pendidikan dan Privasi Keluarga mengatur tentang kerahasiaan catatan pendidikan siswa dan berlaku bagi semua sekolah yang menerima dana federal. D. Kewenangan persetujuan hukum anak di bawah umur. Persetujuan, kemampuan untuk masuk ke dalam kontrak yang mengikat adalah hak yang diberikan kepada orang dewasa pada usia mayoritas. Dengan sedikit pengecualian, anak di bawah umur tidak dapat masuk ke dalam kontrak-kontrak hukum yang mengikat, yang mencakup persetujuan untuk menerima layanan konseling. Di Amerika Serikat, usia mayoritas didefinisikan pada tingkat negara bagian, meskipun secara umum dipahami bahwa usia mayoritas adalah 18 tahun, meskipun secara undang-undang negara bagian berbeda-beda mengenai umur berapa individu dapat memberikan persetujuan untuk perawatan kesehatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Charlie Febri Sartika, dipersilahkan. E. Konseling anak penyandang disabilitas. IDEA dan Section 504. Ada dua undang-undang federal yang memandu akses kepada layanan pendidikan terspesialisasi bagi anak-anak dengan disabilitas. Kedua undang-undang ini adalah integral terhadap pekerjaan konselor sekolah, tetapi juga sangat penting terhadap pekerjaan setiap konselor yang bekerja dengan remaja usia sekolah. F. Perbuatan melawan hukum dan kelalaian dan malapraktik. Kata TOR, perbuatan melawan hukum, merujuk pada kesalahan sipil yang disengaja atau lalai. Meskipun beberapa TOR yang dilakukan oleh konselor profesional adalah kesalahan yang disengaja dan juga memenuhi ketentuan tindakan kriminal, misalnya mencuri dari klien atau penipuan klaim asuransi. Tetapi sebagian besar makhluk tidak disengaja dan mengakibatkan sanksi hukum, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Misalnya, gagal melaporkan kekerasan pada anak,
untuk konselor profesional. Hal ini paling sering berhubungan dengan jenis TOR tertentu yang disebut malapraktik. Malapraktik adalah perbuatan salah oleh seorang profesional yang melanggar standar perawatan yang diharapkan dari profesional tersebut. G. Hak orang tua dan anak dan hak asuh. Uniform Friend Take Act dan Uniform Child Custody Jurisdiction Act Legal Information Institute (ND) adalah undang-undang yang konsisten di semua negara bagian dan District of Columbia. Secara umum, undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan timbal balik lintas negara bagian sehingga negara bagian menghormati dan menegakkan hak orang tua yang terkait dengan keputusan hukum tersebut, pihak atau beberapa pihak lain. Undang-undang hak orang tua dan hak asuh hukum penting untuk konselor profesional, terutama karena bisa ada pertanyaan mengenai siapa yang bisa memberikan persetujuan untuk perawatan, yaitu siapa yang dapat membuat keputusan untuk kepentingan anak dan siapa yang memiliki hak atas catatan pendidikan dan kesehatan anak. Hak peradilan anak. Ketika anak-anak di bawah umur melakukan kejahatan dan kenakalan, mereka bersentuhan dengan sistem hukum. Akan tetapi, anak-anak dan remaja dapat diperlakukan secara berbeda oleh sistem hukum dibandingkan dengan orang dewasa, karena mereka di bawah umur. Misalnya, remaja tidak memiliki hak untuk diadili oleh juri kecuali jika mereka dipindahkan ke sistem peradilan dewasa dan dituntut sebagai orang dewasa. United States Department of Justice (ND). Selain itu, istilah kenakalan merujuk pada tingkatan yang dilakukan oleh seorang remaja yang akan menjadi kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa. Pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran kecil yang dihukum dengan denda kecil umumnya tidak dianggap pelanggaran kenakalan. Demikian dengan pelanggaran status seperti pembolosan atau melarikan diri dari rumah. Beberapa negara bagian mengecualikan pelanggaran serius tertentu dari definisi tindak kenakalan, sehingga remaja yang melakukan tindakan tersebut akan diadili dan di pengadilan pidana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ayu Lendari. Ayu? Baik. Selanjutnya mengenai etika konseling anak-anak dan remaja atau praktik terbaik dan pengambilan keputusan. Di bagian selanjutnya, kami membahas tentang standar etika profesi konseling dan model-model untuk pengambilan keputusan etis. Kami berhati-hati dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang dibahas di atas dengan apa yang dianggap sebagai standar perawatan yang digambarkan oleh standar-standar etis konseling profesi terkait dengan konseling anak di bawah umur. Selanjutnya, bekerja dengan orang tua dan orang dewasa lainnya. Meskipun sistem hukum kita telah berjalan sejauh ini dan pengadilan telah sering mengakui bahwa remaja adalah individu dengan hak mereka sendiri, secara umum, hukum masih mendukung hak orang tua biologis untuk membuat keputusan atas nama anak-anak mereka. Oleh karena anak di bawah umur biasanya tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan hukum mereka. Masalah etis terkait dengan cara terbaik untuk melindungi kerahasiaan mereka pun segera muncul. Berhubung langsung dengan baik hak hukum orang tua dan pengasuh, dan pentingnya hubungan kolaboratif antara konselor dan keluarga atau pengasuh. Selanjutnya, model-model pengambilan keputusan etis. Ketika membuat keputusan etis sebagai konselor profesional yang paling sering terjadi, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Sebaiknya ketika menghadapi dilema etis, maka masalahnya adalah tentang memutuskan apa pilihan terbaik mungkin dibuat untuk situasi tertentu. Dengan menggunakan model pengambilan keputusan akan sangat membantu ketika aspek-aspek situasinya tampak agak ambigu. Lalu, organisasi profesional. Meskipun memahami pertimbangan hukum dan etis adalah hal yang sangat penting bagi konselor profesional, cukup sering terjadi, mana tidak ada satu jawaban yang benar.
Sebaliknya, bergantung pada konselor profesional untuk menggunakan penilaian profesional mereka dalam hubungan dengan peraturan dan standar yang ditetapkan oleh organisasi dan asosiasi profesional mereka, serta lingkungan kerja mereka. Selanjutnya, prinsip utama konseling. Yang pertama, meskipun klien kita mungkin adalah anak di bawah umur dan dengan demikian memiliki perlindungan hukum yang lebih sedikit, adalah tanggung jawab orang dewasa dalam kehidupan anak-anak untuk membuat keputusan paling bermanfaat bagi mereka. Yang kedua, seorang konselor yang efektif akan mempertimbangkan nilai dan etikanya sendiri ketika berurusan dengan klien anak dan remaja. Yang ketiga, memahami aspek-aspek persetujuan dan kerahasiaan adalah hal yang sangat penting ketika bekerja dengan anak di bawah umur. Yang keempat, unik untuk setiap negara bagian ada undang-undang hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan anak-anak, termasuk kekerasan dan pengabaian perawatan, pengasuhan, hak asuh, dan adopsi. Penting bagi Anda sebaiknya konselor profesional untuk selalu mengikuti perkembangan undang-undang terbaru yang terkait dengan negara bagian tempat Anda praktik. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka untuk sesi pertama 3 penanya. Izin Mungkin bertanya. ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Perkenalkan nama. Nama Laksamana Putra Dapi, NPM 2011080364. Pertanyaannya, sabar. Apa saja hukum konseling pada anak dan remaja? Sebutkan. Baik, terima kasih Saudara Laksa. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, dipersilahkan. Izin bertanya. Baik, persilahkan. Nama Charlize Octavia, NPM 2011080163. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan apa saja sih model-model pengambilan keputusan etis itu? Bagaimana? Baik. Terima kasih Saudara Serista. Satu penanya lagi, mungkin ada teman yang ingin bertanya. Baik, apa teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup dulu untuk sesi pertama. Izinkan kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu.
Baiklah, jika teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup dulu untuk sesi pertama. Izinkan kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam, Bunda. Untuk 2 ya. Ini masih berapa menit lagi untuk ininya, Zoom-nya? Sekitar 10 menit lagi. Tentang tadi, pembahasan tadi. Ada, Bunda. Bertanya ya. Baik, Bunda. Baik, untuk Saudara Seri Utami, jika ingin bertanya dari Saudari Laksa, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Laksa. Saudara Laksa, masih ada di Zoom? Iya, masih. Ya, pertanyaannya yaitu apa saja hukum konseling pada anak dan remaja? Ada beberapa sistem hukum dalam konseling anak-anak dan remaja, diantaranya yaitu yang pertama Undang-Undang Privasi Federal, di mana ada HIPA dan juga VERPA. HIPA itu mengatur tentang perlindungan catatan medis, sedangkan VERPA berhubungan dengan rekam jejak pendidikan. Konselor yang bekerja dengan anak-anak dalam lingkungan klinis cenderung lebih banyak berhubungan dengan peraturan yang ditetapkan di dalam HIPA. Sedangkan konselor di sekolah negeri termasuk perguruan tinggi dan universitas umumnya berbawa peraturan VERPA. Yang kedua yaitu kewenangan persetujuan hukum anak di bawah umur. Undang-Undang Persetujuan dan Privasi menangani tentang keseimbangan antara privasi anak di bawah umur dan hak asuh terhadap informasi yang terkait dengan hak anak di bawah umur mereka yang belum tersetarakan atau masih tergantung. Konsep persetujuan hukum juga berkaitan dengan usia di mana anak kecil dapat membuat keputusan seperti orang dewasa lainnya. Yang ketiga yaitu konseling anak penyandang disabilitas, IDEA, dan Section 504. Ada 2 undang-undang federal yang memandu akses pada layanan pendidikan ini terspesialisasi bagi anak-anak dengan disabilitas. Kedua undang-undang ini adalah integral terhadap pekerjaan konselor sekolah, tetapi juga sangat penting terhadap pekerjaan terhadap setiap konselor yang bekerja dengan remaja usia sekolah. Yang keempat yaitu Undang-Undang Negara Bagian untuk mengamanatkan pencegahan perundungan atau bullying. Konselor harus menyadari bahwa subbagian dari populasi remaja dan berada pada resiko yang jauh lebih tinggi terhadap semua bentuk perundungan dan pelecehan. Undang dalam 10 hingga bagaimana saudara Laksa sama.
Terima kasih atas teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, berpartisipasi dalam kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunda Mega. Untuk Bunda Mega Diana dipersilakan. Bab 2 tadi ya. Tadi kelompok 2 ya? Iya, Bunda. Isu-isu etik dan legal ya. Nanti untuk pekan depan, untuk kelompok 3 siapa? Kelompok 3 Fajri, Bunda. Kita persiapkan ya. Oke, baik. Terima kasih Ya, kepada KPI 4D ya. 4C ya, 4C ya. Terima kasih. Sampai berjumpa. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk absensi, tolong juga teman untuk mengkondisikan rekapan akhirnya ya. Bunda Ciko, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bunda izin live ya.